Buku Dunia Arab The Arab A Short History. Pengarang Philip K. Hitti, bekas guru besar dalam kesusastraan, bahasa-bahasa Samyah, pada Universitas Princeton, Amerika Serikat halaman 159 sampai dengan halaman 165. Bab 14, Cordoba Mutiara Dunia, sedang cabang kerajaan Islam di sebelah timur menginjak zaman emasnya, cabang bagian baratnya di Spanyol pun memasuki masa yang sama gemilangnya. Ini adalah masa yang lebih penting artinya bagi kita karena terutama melalui keislaman di Spanyol inilah kebudayaan Islam berhasil merembes masuk ke dalam kebudayaan Kristen pada abad pertengahan, yang kemudian melahirkan suatu peradaban yang diwarisi oleh orang Barat dewasa ini. Puncak peradaban Islam di dunia Barat letaknya antara abad ke-9 dan ke-11, tetapi sebelum kita mengarahkan penelitian ke arah itu, terlebih dahulu kita harus kembali kepada tahun 750, seperti telah diuraikan di muka. Dalam tahun 750 itulah Ahala Umayyah di Damasik diturunkan dari tahta kerajaan oleh keluarga Raja Abbasiyah dan seperti telah kita lihat, naiknya Bani Abbasiyah ke atas tahta kerajaan adalah serempak dengan pembunuhan kejam terhadap tiap-tiap anggota keluarga Maharaja yang diturunkan itu. Hanya sedikit sekali yang dapat meloloskan diri dan seorang di antaranya ialah pemuda yang masih berusia 20 tahun, Abd al-Rahman namanya. Dia tangkas, panjang, kurus dengan raut muka yang tajam seperti elang, rambutnya merah dan mempunyai gaya yang tegas serta kecakapan yang luar biasa. Dialah yang merambat jalan ke Spanyol dan merebut kekuasaan di sana, di mana ia kemudian dapat mempertahankan Ahala Umayyah yang telah lenyap di sebelah timur itu. Cerita kelolosannya dari tangan Ahala Abbasiyah sangat menyedihkan. Pada suatu hari ia berada di perkemahan orang-orang Badawi yang berada di tepi kiri sungai Efrat. Tiba-tiba tampak olehnya orang-orang menunggang kuda datang membawa panji-panji hitam dari Bani Abbasiyah. Bersama-sama dengan seorang adiknya yang berusia 13 tahun. Abd al-Rahman melompat ke dalam sungai Efrat. Tetapi adiknya, yang rupa-rupanya tidak pandai berenang mulai ketakutan dan ia percaya kepada jaminan keselamatan yang berulang-ulang diteriakkan oleh penunggang-penunggang kuda tadi dari tepi. Ia pun berenang kembali ke tepi semula. Dan seketika itu juga dibunuh oleh suruhan Ahala Abbasiyah yang memang sengaja datang ke sana mencari mereka berdua. Untunglah Abd al-Rahman berenang terus dan sampai ke seberang yang lain. Dengan berjalan kaki, tak mempunyai kawan dan tak mempunyai uang, ia berjalan menuju ke arah barat daya, dan setelah mengalami penderitaan-penderitaan hebat sampailah ia ke Palestina, di mana ia bertemu dengan seorang teman. Dari sana ia melanjutkan perjalanannya ke arah barat. Di Afrika Utara ia hampir mati terbunuh oleh gubernur provinsi di sana. Demikianlah dengan mengembara dari suku yang satu ke suku yang lain, dan senantiasa terancam oleh mata-mata dari Ahala baru itu, akhirnya ia sampai ke kota Ceuta. Hal ini sudah 5 tahun kemudian terjadi. La adalah cucu Khalifah Damasik yang ke-10 dan mamaknya tergolong suku-suku Berber dari bagian Afrika Utara tersebut. Maka perlindungan pun diperolehnya lah dari mereka. Di sebelah selatan Spanyol, di tentangan selat dekat Ceuta, terdapat pasukan-pasukan Syria dari Damasik. Ia mendapatkan mereka dan bersedia menerimanya sebagai panglima. Kota-kota di sebelah selatan, satu demi satu membuka pintu gerbangnya untuk dia. Dia masih membutuhkan waktu selama beberapa tahun untuk menaklukkan seluruh Spanyol, akan tetapi dia bertekun. Khalifah Abbasiyah di Baghdad mengangkat seorang gubernur untuk Spanyol guna menguatkan kekuasaannya di sana. Akan tetapi 2 tahun kemudian Khalifah di Baghdad itu telah menerima hadiah yang menghinakan dari Abd al-Rahman, hadiah berupa kepala gubernurnya itu sendiri. Kepala gubernur tersebut diawetkan dalam garam dan kapur barus serta dibungkus dalam bendera hitam bersama-sama dengan surat kemangkatannya. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia meletakkan jurang laut antara kami dan musuh semacam itu, demikian balasan yang diucapkan oleh Khalifah Baghdad itu setelah menerima hadiah yang menghina itu. Dalam suatu pertempuran di medan perang, suatu hal yang tak habis-habisnya dipakai oleh kesusastraan Barat sebagai pokok ceritanya, Karel Agung, Raja Perancis, juga kenal akan sifat-sifat lawan yang ditakuti. Ia dianggap sebagai sekutu dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad dan sebagai musuh yang sewajarnya dari Amir yang baru di Spanyol itu, sebab demikianlah Abd al-Rahman menamakan dirinya, maka Karel Agung pun mengirimkan tentaranya ke Spanyol pada tahun 778 melalui wilayah timur laut Spanyol sampai ke kota Saragossa. Tetapi tentara itu kemudian harus mengundurkan diri karena kota tersebut menutup pintu gerbangnya, sedang musuh di dalam negeri membahayakan kekuasaan Karel Agung. Di Via Dolorosa, tatkala kembali dari perjalanan melalui selat-selat pegunungan Pirenea,
Maka barisan belakang dari tentara Prancis itu pun diseranglah oleh orang-orang Bask dan oleh penduduk-penduduk pegunungan lainnya, sehingga tentara itu menderita kerugian-kerugian besar, baik berupa jiwa manusia, maupun berupa alat-alat perlengkapan. Di antara panglima-panglima Prancis yang gugur terdapat seorang yang bernama Roland. Perlawanan Roland yang dahsyat itu dapat dibaca dalam syair Chanson de Roland, suatu syair yang amat terkenal dan merupakan suatu buah pancaran sastra Perancis yang jitu, serta menggambarkan suatu cerita epik yang paling tepat dari abad pertengahan. Untuk membendung musuhnya, maka ABD Al-Rahman memimpin sendiri suatu satuan tentara sebesar 400.000 orang, yang berdisiplin baik dan terlatih jitu, terdiri dari orang-orang berberupahan. ABD Al-Rahman paham akan cara-cara supaya tetap disukai oleh tentaranya, yakni dengan jalan memberi upah yang tinggi. Dalam tahun 775 ia menghapuskan khotbah Jumat, yang sampai dewasa itu dilakukan atas nama Khalifah Abbasiyah. Tetapi ABD Al-Rahman tidak mau merebut gelaran Khalifah. Ia dengan turunannya, sampai kepada ABD Al-Rahman III, sudah senang dengan gelaran Amir saja. Dengan perbuatan ABD Al-Rahman tersebut, maka Spanyollah yang menjadi provinsi pertama yang tidak mau lagi mengakui kekuasaan Khalifah yang diakui oleh dunia Islam pada masa itu, yaitu Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Ketiga negaranya telah dikonsolidasikan dan untuk sementara menginjak zaman damai, maka ABD Al-Rahman mencurahkan perhatiannya kepada siasat masa damai. Perhatiannya terhadap masalah ini sama juga besarnya seperti terhadap siasat peperangan. Kota-kota kerajaannya diperindahnya, pipa air dibuat agar ibu kotanya mendapat air yang bersih, dinding batu ditegakkan sekeliling kota dan istana, serta sebuah taman di luar kota Cordoba dibangunkan menurut bentuk istana nenek moyangnya di timur laut Syria. Perairan untuk vilanya diadakan dan tanam-tanaman dari negeri asing ditanami, seperti tufah farsi dan buah delima. Pada pohon palem, yang hanya sebatang itu ada di kebunnya, mungkin pohon palem pertama dari jenisnya yang didatangkan dari Syria, ditulisnya sajak saja yang mengandung kehalusan dan kerinduan, sajak-sajak mana adalah ciptaannya sendiri. 2 tahun sebelum ia mangkat dalam tahun 788, ABD Al-Rahman mendirikan sebuah masjid di Cordoba sebagai suatu timbalan terhadap masjid-masjid Islam di Yerusalem dan Mekah. Setelah disempurnakan dan diperbesar oleh pengganti-penggantinya, maka dalam waktu yang pendek masjid tersebut menjadi tempat suci untuk dunia Islam di Barat. Gedung itu, yang mempunyai banyak soko guru yang syahdu dan halaman yang luas, serta kemudian dalam tahun 1236 dijadikan gereja, hingga kini masih tetap berdiri dengan utuh dengan nama populernya La Mezquita. Selain dari masjid itu, ibu kota ABD Al-Rahman masih dapat berbangga akan suatu jembatan yang melampaui sungai Guadalquivir. Nama ini berasal dari bahasa Arab, yang artinya sungai besar, dan yang kemudian diperbesar hingga mempunyai 17 lengkung. Perhatian pendirian Ahala Umayyah itu tidak hanya terbatas pada kemakmuran jasmani saja. Dengan menempuh berbagai-bagai jalan ia berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan bangsa-bangsa Arab, Syria, Berber, Numidia, Arab, Hispano dan Gotia, suatu tugas yang amat sulit sekali. Dalam beberapa hal ia memajukan gerakan berdasarkan kerohanian, yang membuat Spanyol Islam dari abad ke-9 sampai abad ke-11 menjadi satu di antara dua pusat dunia kebudayaan. Istana ABD Al-Rahman termasuk salah satu istana yang terindah di Eropa. Duta-duta dari Kaisar Bizantium, seperti juga halnya dengan duta-duta dari kerajaan Jerman, Italia dan Perancis menyampaikan surat kepercayaannya di istana tersebut. Ibu kota Cordoba, dengan penduduk 500 juta jiwa, 700 buah masjid dan 300 buah tempat pemandian umum, hanyalah dapat dibandingkan dengan kota-kota Baghdad dan Konstantinopel. Istana raja yang mempunyai 400 buah ruangan itu, dan di mana beribu-ribu budak penjaga berdiam, terletak di sebelah barat daya kota, di atas satu bukit dari pegunungan Sierra Morena dan mempunyai pemandangan ke jurusan sungai Guadalquivir. Menurut cerita, ABD Al-Rahman III mulai mendirikan istana itu dalam tahun 936 dengan uang yang diwariskan oleh salah seorang selirnya. Selir tersebut menentukan bahwa dana itu harus dipergunakan untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh orang-orang Kristen, tetapi karena ternyata orang-orang tawanan yang dimaksudkan tidak pernah ada, maka ia pun menurutkan nasihat seorang selirnya yang lain yang bernama Al-Zahra, artinya orang yang berseri-seri air mukanya.
Al-Zahra menghendaki supaya ABD Al-Rahman mendirikan istana itu dan harus diberi nama Al-Zahra. Batu marmer yang diperlukan didatangkan dari Numidia dan Carthago. Sokoguru dan kolam-kolam berukir emas diimpor dari atau dihadiahkan oleh Konstantinopel. 10.000 tukang bersama 1.500 ekor hewan-hewan penarik kereta bekerja beberapa tahun untuk mendirikan istana itu. Setelah diperbesar dan diperindah oleh Khalifah Kaifah yang memerintah kemudian, Al-Zahra menjadi pusat dari suatu kota depan Cordoba. Peninggalan kota itu, yang digali sebahagian pada dan sesudah tahun 1910, kini masih kelihatan. Di Al-Zahra, Khalifah selalu dikawal oleh penjaga-penjaga pribadi yang diberi nama Slavs. Jumlah mereka ada sebanyak 3.750 orang dan merekalah yang serempak memegang pimpinan dalam ketentaraan yang siap sedia. Jumlah tentara yang siap sedia ada 100.000 orang. Nama Slavs tersebut pertama kali dipergunakan oleh orang Jerman dan orang lainlah yang mempergunakannya sebagai nama budak-budak dan tawanan-tawanan yang dirampas dari suku-suku bangsa Slavia dan kemudian dijual kepada orang-orang Arab, tetapi kemudian nama itu dipergunakan sebagai nama dari tiap-tiap budak orang asing. Misalnya orang Perancis, Galicia, Lombardia dan lain-lain. Yang biasanya dibeli sewaktu mudanya dan diasuh secara Arab. Dengan bantuan tentara Janitsar, atau Mameluk, dari Spanyol inilah sehingga Khalifah bukan hanya dapat memberantas pengkhianatan dan perampokan, melainkan juga membatasi pengaruh aristokrasi Arab kuno. Perdagangan dan pertanian berkembang dengan pesat dan sumber-sumber keuangan untuk negara berlipat ganda. Uang masuk kerajaan meningkat hingga 6.245.000 dinar dan sepertiga dari jumlah tersebut dipergunakan untuk keperluan tentara, yang sepertiga lagi untuk pekerjaan umum, sedang selebihnya dicadangkan dalam kas kerajaan. Belum pernah Cordoba semakmur itu, daerah Andalusia sekaya itu dan seluruh negara sejaya masa pemerintahan ABD Al-Rahman. Semua ini adalah hasil akal budi dari seorang saja, dan ia meninggal dunia pada usia yang berbahagia, yaitu 73 tahun. Konon kabarnya ia meninggalkan satu pernyataan yang melukiskan, bahwa di masa hidupnya ia hanya pernah mengecap kebahagiaan selama 14 hari. Sebagaimana biasa, maka di kalangan tiap-tiap ahala, kedaulatan di dunia Islam, baik yang di timur maupun yang di barat, tidak dapat menetap hanya dalam satu tangan saja, akan tetapi senantiasa dapat digoncangkan. Di Spanyol, dalam nama sajalah ahala Umayyah memegang kekuasaan, yaitu kekuasaan yang dikokohkan oleh ABD Al-Rahman I. Akan tetapi dalam masa pemerintahan anggota terutama dari ahala itu, yaitu ABD Al-Rahman III, dalam tahun 912, kerajaan Spanyol Islam yang teratur itu menjadi ciut, sehingga yang tinggal hanyalah kota Cordoba dan sekitarnya yang terdekat. Sebab-sebab keruntuhan ini antara lain ialah perang saudara, pemberontakan suku-suku, dan tidak adanya kekuasaan politik umum dari para amir. Perdagangan dan pertanian berkembang dengan pesat dan sumber-sumber keuangan untuk negara berlipat ganda. Uang masuk kerajaan meningkat hingga 6.245.000 dinar dan sepertiga dari jumlah tersebut dipergunakan untuk keperluan tentara, yang sepertiga lagi untuk pekerjaan umum, sedang selebihnya dicadangkan dalam kas kerajaan. Belum pernah Cordoba semakmur itu, daerah Andalusia sekaya itu dan seluruh negara sejaya masa pemerintahan ABD Al-Rahman. Semua ini adalah hasil akal budi dari seorang saja, dan ia meninggal dunia pada usia yang berbahagia, yaitu 73 tahun. Konon kabarnya ia meninggalkan satu pernyataan yang melukiskan, bahwa di masa hidupnya ia hanya pernah mengecap kebahagiaan selama 14 hari. Sebagaimana biasa, maka di kalangan tiap-tiap ahala, kedaulatan di dunia Islam, baik yang di timur maupun yang di barat, tidak dapat menetap hanya dalam satu tangan saja, akan tetapi senantiasa dapat digoncangkan. Di Spanyol, dalam nama sajalah ahala Umayyah memegang kekuasaan, yaitu kekuasaan yang dikokohkan oleh ABD Al-Rahman I. Akan tetapi dalam masa pemerintahan anggota terutama dari ahala itu, yaitu ABD Al-Rahman III, dalam tahun 912, kerajaan Spanyol Islam yang teratur itu menjadi ciut, sehingga yang tinggal hanyalah kota Cordoba dan sekitarnya yang terdekat. Sebab-sebab keruntuhan ini antara lain ialah perang saudara, pemberontakan suku-suku, dan tidak adanya kekuasaan politik umum dari para amir. ABD Al-Rahman III, serupa dengan neneknya yang kenamaan itu, tatkala naik singgasana masih seorang pemuda yang baru berusia 23 tahun,
dia juga seorang yang arif dan bijaksana. Satu demi satu provinsi-provinsi yang telah jatuh ke dalam tangan musuh selama ini, direbutnya kembali dan diperintahinya dengan arif dan bijaksana. Pemerintahannya berlangsung 50 tahun lamanya, yaitu dari tahun 912 sampai 961, suatu masa pemerintahan yang lama sekali dalam masa itu. Dilihat dari segi politik, maka yang penting selama pemerintahan tersebut, ialah proklamasi dari ABD Al-Rahman III, proklamasi yang memberikan kepada dirinya gelaran khalifah. Selama pemerintahannya lah lahir Khilafat Umayyah di Spanyol. Masa pemerintahan ABD Al-Rahman III ini serta masa pemerintahan dua orang penggantinya berturut-turut, menunjukkan suatu kekuasaan Islam yang besar di Barat.